dengarkan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab Al-Faruq. Ayo semua kita dengarkan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Fakhirah. Saya akan mengisahkan seorang sahabat Nabi yang bukan hanya bergelar sahabat, tapi penegak kebenaran yang menjadi benteng Islam. Dari hatinya yang dulu keras, Allah menumbuhkan kelembutan dan cahaya iman. Dan dari tangannya yang dulu menghunus pedang, lahirlah keadilan yang menerangi dunia Islam hingga masa kini. Siapakah dia? Yuk kita simak baik-baik. Al-Kisah. Di masa awal dakwah Islam, nama Umar bin Khattab membuat semua orang gentar. Ia tinggi, kuat, dan tegas. Suaranya lantang, langkahnya berat, dan tatapannya tajam. Ia adalah salah satu bangsawan Quraisy yang sangat disegani, sekaligus orang yang paling menentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar sangat marah ketika mendengar para penduduk kota Mekah mulai memeluk agama Islam. Baginya, ajaran baru itu hanya memecah belah suku Quraisy. Hingga suatu hari, dengan pedang di tangannya, Umar bersumpah akan membunuh Nabi Muhammad untuk mengakhiri ajaran itu selamanya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan laki-laki dari sukunya bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, sebelum engkau mengurusi Muhammad, uruslah dulu keluargamu." Umar mengurutkan dahi. "Apa maksudmu?" Lalu Nu'aim pun menjawab, "Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam." Mendengar itu, darah Umar mendidih. Ia bergegas menuju rumah adiknya dengan penuh amarah. Namun, ketika sampai di sana, ia mendengar suara lantunan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fatimah sedang membaca surat Toha. Suaranya lembut tapi penuh kekhusyuan, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Umar mendobrak pintu dan memukul Sa'id. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun Umar menamparnya hingga berdarah. Ketika darah itu menetes, Fatimah berkata dengan tegas, "Wahai Umar, lakukanlah sesukamu. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kata-kata itu menusuk hati Umar. Lalu Umar terdiam dan meminta, "Berikan lembaran yang tadi kalian baca," kata Umar. Fatimah menatapnya. "Kau najis, sucikan dulu dirimu, baru kau bisa menyentuhnya." Setelah itu Umar pun pergi berwudu. Setelah berwudu, Umar
membaca lembaran itu dengan suara yang gemetar. Matanya memanas, jiwanya bergetar, dan hatinya luluh. Ia menatap adiknya dan berkata dengan lirih, "Tunjukkan aku kepada Muhammad. Aku ingin masuk Islam." Setelah itu, Umar bin Khattab pergi menuju rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat di mana para sahabat berkumpul secara diam-diam. Para sahabat yang mengetahui kedatangan Umar dengan pedang di tangannya langsung panik. Namun, Nabi Muhammad SAW berkata dengan tenang, "Biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, kita sambut. Dan jika ia datang dengan niat buruk, maka Allah akan menolong kita." Ketika Sayyidina Umar membuka pintu, Rasulullah menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Wahai Umar, tidakkah kau sadar bahwa ini adalah suatu kebenaran?" Lalu Umar pun langsung bersujud di hadapan Rasulullah seraya berkata dengan air mata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Engkau adalah utusan Allah." Takbir menggema di rumah itu, menusuk hati para sahabat. Sejak hari itu, Umar bin Khattab menjadi salah satu pilar Islam yang paling kokoh. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Tanya Umar. Rasulullah pun menjawab, "Iya, wahai Umar." Lalu Umar pun berkata lagi, "Kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi-sembunyi?" Setelah itu, Umar pergi menuju Ka'bah bersama Rasulullah berempat. Ia berjalan dengan gagah menentang kaum Quraisy. Hari itu, untuk pertama kalinya, umat Islam sholat di depan Ka'bah secara terang-terangan. Umar bin Khattab juga dikenal sangat tegas dalam menegakkan keadilan. Setelah menjadi khalifah, ia berjalan di malam hari untuk memeriksa keadaan rakyat. Bahkan, ia tidak segan memanggul karung gandum untuk rakyatnya yang kelaparan. Dan ia akan menangis jika ia merasa belum adil. Mungkin cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa meneladani sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.